Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Semoga kalian selalu sehat selalu ya, selalu semangat dalam pembelajaran, selalu mendoakan orang tua agar menjadi siswa dan siswi bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Untuk kali ini ya, kita bahas tentang pelajaran akidah akhlak ya. Mata pelajaran akidah akhlak dalam kelas 6. Babnya adalah bab kalimat thayyibah oleh saya sendiri ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar ya apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita belajar tentang kalimat thayyibah yang astaghfirullahal azim. Pengertian kalimat thayyibah ya. Sebelum kita memasuki pengertian kalimat thayyibah, kita niat dulu dalam belajar ya. Kita takarubkan kepada Nabi Muhammad ya, agar ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wal istifadah wa tamassu ala kitabillahi ta'ala wa sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah secara bahasa adalah perkataan yang baik, dan dalam Islam kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebijakan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kalimat thayyibah itu intinya perkataan yang baik bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengandung aneka perbuatan ma'ruf ya, perbuatan yang bagus, dan mencegah dari perbuatan yang bukan, mencegah dari perbuatan yang jelek ya. Kalimat thayyibah bagaikan pohon yang baik yang akarnya kokoh menghujam ke dalam bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik yang akarnya yang kokoh kuat ya, menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Walaupun ada angin yang kencang, pasti pohon itu tetap kuat. Nah, itu seperti kalimat thayyibah ya. Dalam Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan bahwa pohon yang baik adalah gambaran pribadi yang baik ya. Muslim yang mukhlis, yang melahirkan maslahah, yang selalu menjadi teladan di lingkungan. Itu katanya Ibnu Abbas kayak gitu di dalam tafsirnya. Pohon yang baik itu gambaran pribadi yang baik. Nek menjadi pribadi yang baik, pasti menjadi teladan yang ada di lingkungannya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki akhlak yang baik, salah satu dalam hal bertutur kata. Makanya kalian ketika bertutur kata itu yang lembut, yang sopan ya, jangan yang keras-keras ya. Karena Rasulullah mengajarkan kepada umatnya apa? Akhlak yang baik. Nah, itu dalam bertutur kata. Beliau memberi contoh dalam menggunakan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contoh itu tadi, astaghfirullahaladzim. Salah satu contoh kalimat thayyibah adalah astaghfirullahaladzim yang sering disebut dengan bacaan istighfar. Nah, astaghfirullahaladzim itu biasanya disebut dengan bacaan istighfar yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jadi saya meminta maaf kepada Allah yang Maha. Bacaan istighfar diucapkan ketika diri kita merasa melakukan dosa atau suatu kesalahan, atau sering dipakai saat menyaksikan hal-hal yang buruk, melihat orang lain melakukan maksiat. Nah, kita seumpama melakukan dosa kecil, langsung kita membaca astagfirullahaladzim. Seumpama ada orang berbuat maksiat, astagfirullahaladzim. Itu ya harus diucapkan ya. Agar apa? Agar kita terbiasa dengan perbuatan yang baik. Memohon ampun kepada Allah dengan istighfar ya. Manusia merupakan makhluk yang diberikan dua potensi yang saling berlawanan oleh Allah. Nah,
Manusia itu diciptakan oleh Allah ada potensi untuk berbuat baik dan ada potensi untuk berbuat buruk. Jadi makanya jangan kaget ketika ada orang buruk, ada orang jahat. Karena Allah menciptakan itu. Adanya orang untuk berbuat baik dan adanya orang yang untuk berbuat buruk. Oleh karena itu manusia tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Karena sifat manusia yang demikian, maka Allah pun memberikan bagaimana cara memohon ampun kepadanya dengan memperbanyak membaca istighfar. Makanya disuruh Allah ketika banyak dosanya. Nah, itu agar apa? Agar membaca istighfar. Karena setiap perbuatan kita akan mendapatkan balasan dari Allah meskipun seberat zarah, benda yang paling kecil, ya. Nah, itu sesuai dengan surat apa ya? Surat Al-Zalzalah ya. Seperti benda yang paling kecil, ya. Jadi Allah selalu membalas semua makhluknya ya yang apa ya yang melakukan baik buruk selalu pasti dibalas. Membiasakan mengucapkan istighfar. Nah, membiasakan dengan berbanyak bacaan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita biasakan ya setelah sholat, jangan setelah sholat saja nih, bisa ketika berangkat sekolah membaca istighfar, ketika berangkat ngaji ya, sambil berjalan, sambil naik sepeda membaca istighfar itu juga baik ya. Jadi nggak harus ketika selesai sholat saja. Dan yang kedua adalah memiliki sifat pemaaf. Memiliki sifat pemaaf kepada orang lain merupakan sebuah alat yang diajarkan oleh Allah. Ketika kita mempunyai salah, ya jangan segan-segan kita untuk apa? Meminta maaf. Dan apabila ada orang lain yang mempunyai salah kepada kita, maka orang lain itu ketika minta maaf kepada kamu, ya silahkan dimaafkan. Karena itu adalah ajaran akhlak yang diajarkan oleh Allah. Ya. Yang adalah manfaat mengucapkan kalimat istighfar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah mengabulkan doa kita. Jadi Allah akan lebih mengabulkan doa kita ketika kita memperbanyak membaca istighfar. Kita tidak pernah beristighfar kepada Allah, mungkin doa kita belum tersampaikan kepada Allah. Ya, andaikan kita sering beristighfar, ya, maka kita pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Nah, kita introspeksi diri kepada diri kita masing-masing. Yang kedua adalah Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, saya sering membaca istighfar, rezeki ini ya datang sendiri, nggak disangka-sangka. Ya. Yang ketiga adalah dosa-dosa kecil dapat dihapuskan oleh Allah. Jadi dosa-dosa kecil itu dihapuskan oleh Allah ketika kita memperbanyak membaca istighfar. Yang keempat, memperoleh pahala kebaikan dari Allah. Jadi pahalanya kebaikan dari Allah itu pasti ada ketika kita membaca istighfar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaan ya yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.